Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait Entity Relational Database. Nah, Entity Relational Database ini fungsinya untuk membuat sebuah visualisasi database sebelum kita membuat database yang sebenarnya pada aplikasi. Karena pada aplikasi itu agak secara teknisnya itu agak sedikit susah. Jadi untuk memudahkan kita harus membuat sebuah Entity Relational Database. Nah, apa sih pengertian Entity Relational Database? ERD ini merupakan sebuah model yang mengatur hubungan antara entitas atau tabel dalam sebuah database. Jadi yang mengatur hubungan antara entitas dalam sebuah database, hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Entitas itu sendiri apa? Entitas itu sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Nah, sesuatu objek nyata, eksistensi, serta dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, objek ini bisa beragam, dapat berupa orang, benda, atau sesuatu hal informasi yang dapat disimpan dalam basis data. Nah, contohnya entitas itu seperti ini, teman-teman. Pembeli ini merupakan sebuah entitas. Pembelian ini merupakan sebuah entitas. Buku ini juga, penerbit ini juga. Nah, entitas ini itu dalam sebuah ERD dideskripsikan atau digambarkan dengan persegi panjang. Nah, ini merupakan sebuah entitas. Nah, terus apa ini yang berhubungan dengan entitas? Ada ID pembeli, ID buku. Nah, ID pembeli dan ID buku ini merupakan sebuah atribut dari pembeli. Atribut ini apa? Atribut itu sesuatu hal yang berkaitan dengan entitas, sesuatu hal yang mempunyai kepemilikan terhadap entitas itu sendiri. Nah, contoh misalkan buku itu memiliki kepemilikan apa kira-kira? Apa yang ada dalam buku? Nah, biasanya buku itu terdiri dari ID buku, harga buku, dan pengarang bukunya. Maka tiga itu disebut atribut dalam sebuah entitas buku. Untuk deskripsinya, secara teoritis atribut itu merupakan sebuah bagian dari entitas. Sebagai contoh, entitas pelanggan memiliki atribut nama, pelanggan memiliki nama pelanggan, pelanggan memiliki kode pelanggan. Nah, atribut nama dan kode pelanggan ini merupakan sebuah atribut yang dimiliki oleh entitas pelanggan. Simbolnya merupakan sebuah simbol elips, seperti itu, teman-teman. Nah, dalam sebuah entitas itu ada yang namanya relasi. Jadi menghubungkan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Pembeli ini dihubungkan dengan pembelian dengan relasi melakukan. Seperti itu. Pembelian ini mempunyai relasi transaksi terhadap buku. Jadi antara entitas yang satu dengan entitas yang lain ini memiliki sebuah hubungan. Nah, hubungan itu digambarkan dalam ERD yaitu dengan jajar genjang seperti ini. Nah, ketika teman-teman setelah melakukan sebuah penggabungan atau penghubungan antara entitas satu dengan entitas lain, jangan lupa untuk memasukkan sebuah primary key ataupun foreign key terhadap entitas itu sendiri. Contohnya, pembeli ini mempunyai atribut ID pembeli. Nah, atribut ID pembeli ini merupakan sebuah primary key atau kunci utama terhadap entitas ini, pembeda yang tidak boleh sama isinya, sehingga kita bisa membedakan
pembeli satu dengan pembeli yang lain, seperti itu. Nah, ketika kita merelasikan pembeli ini terhadap kepembelian, proses pembelian, nah itu kita harus melampirkan ID pembeli ini ke entitas pembelian, sehingga atribut ini muncul di ID pembelian. ID pembeli ini muncul di entitas pembelian, padahal dia punya atribut, punya entitas pembeli di sini. Ini ID. Nah, ini yang dimaksud sebagai foreign key atau kunci tamu, sehingga ketika kita mau mencari ID pembeli dari pembelian itu kita bisa dapat mencari pembeli, siapa sih yang membeli dari ID pembeli ini. Dapat dipahami ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, contoh misalkan ID buku. ID buku ini ketika direlasikan ke pembelian itu muncul atribut di ID buku. ID buku ini muncul di entitas pembelian, padahal dia punyanya entitas buku. Entitas buku ini merupakan primary key ID buku, kemudian ID buku yang ada di entitas pembelian ini merupakan sebuah foreign key. Nah, ini merupakan contoh-contoh sederhana terkait ERD, sehingga ERD ini sebelum kita membuat sebuah database kita harus paham dan kita harus membuat terlebih dahulu ERD-nya ini seperti apa, relasi-relasinya ini seperti apa, atribut-atributnya ini mau seberapa banyak yang kita butuhkan, mau seberapa detail yang kita perlu tampilkan, sehingga ketika kita nanti mau menampilkan atau mau membuat sebuah database secara real pada sebuah sistem, sehingga kita tidak melakukan sebuah hal yang dua kali. Nantinya kita pembelian ini kita lupa mau memasukkan foreign key, nanti ketika teman-teman mau query-nya nanti error, sehingga kita bingung sendiri apa ya yang error. Jadi kita akan kerja dua kali. Nah, untuk memudahkan itu kita membuat sebuah ERD. Nah, untuk pembuatan ERD ini teman-teman bisa pakai Word, PowerPoint, atau aplikasi-aplikasi online itu ada. Nah, setelah teman-teman kita melakukan membuat sebuah ERD ini, teman-teman membuat desain database. Biasanya setelah kita membuat ini kita pakai aplikasi DB Designer, database designer. Jadi kita mendesain database sesuai dengan ERD ini. Nah, untuk tutorial itu kita akan membuat tutorialnya setelah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.